Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar walaupun hanya melalui daring atau video. Namun saya berharap insyaallah pembelajaran kita akan tetap sukses. Kemudian salawat dan salam pada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu tercurahkan kepada beliau, keluarga dan sahabatnya, dan insyaallah akan sampai kepada kita sekalian. Adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat? Walaupun dalam kondisi COVID-19, kita tetap berusaha untuk hidup sehat, hidup sesuai mengikuti prosedur protokol kesehatan. Kemudian tentu kita tetap berusaha dan berdoa tentu agar COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita akan belajar di sekolah atau di madrasah sebagaimana biasanya. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi ekonomi. Minggu yang lalu juga sudah kita melaksanakan materi tentang ilmu ekonomi mikro. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi makro. Namun sebelumnya saya akan sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik tentu mampu menjelaskan ilmu ekonomi mikro. Saya ulangi, peserta didik mampu menjelaskan ilmu ekonomi makro. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh tentang kegiatan ekonomi makro. Ini tujuan daripada pembelajaran hari ini. Adik-adik sekalian, ilmu ekonomi makro adalah cabang ilmu yang mempelajari keseluruhan kegiatan dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang diproduksi, total pendapatan yang dihasilkan, tingkat pengangguran, serta sifat-sifat umum yang dalam hal ini mengenai harga barang. Kemudian contohnya misalnya inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang penting untuk disampaikan berhubungan dengan ilmu ekonomi makro. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh kesempatan ini. Yang pertama yaitu analisis ekonomi makro. Dan yang kedua, permasalahan pemerintah dalam perekonomian makro. Kita akan membahas yang pertama, analisis ekonomi makro. Adik-adik sekalian, ekonomi makro membahas tentang keseluruhan tindakan para konsumen, pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara lain serta pengaruhnya terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Ini jadi bedanya dengan ekonomi mikro yang sudah dibahas pada minggu yang lalu. Kalau ekonomi mikro berarti ruang lingkupnya kecil, terbatas kepada orang-orang atau individual. Akan tetapi kalau berbicara mengenai ekonomi makro, berarti berbicara tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan atau lebih luas lagi pemahamannya. Saya kasih contoh, misalnya ekonomi mikro hanya membahas tentang kegiatan ekonomi di daerah Kota Mobagu misalnya. Akan tetapi kalau berbicara ekonomi makro berarti bukan lagi hanya berbicara ruang lingkup daerah, tetapi berbicara ruang lingkup suatu negara. Berarti sudah lebih luas lagi adik-adik. Yang pertama tentang pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional yakni keseluruhan pendapatan yang diperoleh suatu negara, perekonomian secara keseluruhan itu, ya, pendapatan yang diperoleh suatu negara dalam waktu tertentu. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun misalnya, tahun anggaran Januari sampai dengan Desember tahun 2020, maka yang dihitung adalah berapa banyak pendapatan negara dalam 1 tahun tertentu itu. Nah, saya rasa adik-adik sudah paham tentang ini. Jadi perhitungan tahun anggaran yang dihitung itu adalah dari Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun berjalan. Nah, itu kalau berbicara tentang pendapatan nasional. Kemudian yang berikutnya, bagian yang berikutnya, kesempatan kerja. Menganalisis kondisi ketenaga kerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Adik-adik sekalian, kalau kita berbicara tentang ketenaga kerjaan, sebenarnya sangat sederhana. Apa sih kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah peluang yang didapatkan oleh setiap orang untuk memperoleh kesempatan kerja. Beda dengan angkatan kerja. Kalau angkatan kerja berarti berbicara tentang usia dalam angkatan kerja, usia produktif dalam bekerja. Nah, tapi yang kita bahas hari ini adalah kesempatan kerja. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah bagaimana kalau orang tidak mendapatkan kesempatan kerja? Nah, apabila orang tidak mendapatkan kesempatan kerja, berarti pengangguran yang terjadi. Nah, karena kalau orang bekerja berarti tidak ada pengangguran. Tapi kalau tidak mendapatkan kesempatan kerja, maka yang terjadi kemudian adalah pengangguran, adik-adik. Apa sih pengangguran? Pengangguran sudah jelas jawabannya adalah orang-orang yang tidak bekerja atau tidak memperoleh pekerjaan yang tetap. Nah, maka dampak daripada pengangguran pada suatu negara itu sangat memprihatinkan bagi suatu negara tersebut. Karena apabila masyarakatnya bekerja, maka negara itu akan maju. Kalau masyarakatnya bekerja, negara maju. Ini jawabannya. Nah, oleh karena itu, dalam materi ini sudah jelas bahwa yang dibicarakan mengenai kesempatan kerja dan ketenaga kerjaan.
Kalau sudah bekerja seorang itu berarti akan ada pendapatan. Dan kalau sudah bekerja seorang itu maka akan mengurangi pengangguran. Kemudian yang berikutnya adik-adik, stabilitas harga. Stabilitas harga. Mencegah lonjakan harga yang terlalu cepat yang dapat mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian. Ini perlu saya jelaskan bahwa kalau harga barang, suatu barang itu tidak stabil dalam sisi harga, ya, maka akan dapat mengakibatkan inefisiensi perekonomian. Efisiensi perlu saya jelaskan adalah ada penghematan dan ada keuntungan. Nah, apabila harga tidak stabil maka jelas bahwa tidak ada pendapatan atau tidak ada keuntungan dari setiap produksi yang dilakukan. Nah, oleh karena itu dalam sisi ekonomi makro secara keseluruhan stabilitas harga sangat penting untuk diperhatikan karena terkait dengan dua hal. Hal yang paling menjadi perhatian adalah jangan sampai menimbulkan kerugian. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai perdagangan internasional. Nah, perdagangan ini ada perdagangan lokal, ada perdagangan domestik, ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional di mana terjadi perdagangan antar negara. Jadi negara Indonesia misalnya dengan negara Jepang atau Amerika, berarti sudah antar negara. Nah, apa yang menjadi pusat perhatian di dalam kegiatan perdagangan internasional ini adik-adik? Yang menjadi sangat sentral dalam kegiatan perdagangan internasional ini ada dua, adik-adik. Yang pertama kegiatan impor dan yang kedua kegiatan ekspor. Kedua-duanya ini adalah dalam rangka tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kedua-duanya dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi perlu kita bahas lebih detail lagi, mana yang lebih menguntungkan antara kegiatan impor dan kegiatan ekspor. Kalau kegiatan impor berarti kita mengkonsumsi atau menggunakan atau memakai produksi dari luar negeri. Jadi produksi dari luar negeri, dari Jepang misalnya, dibuat di Jepang suatu barang, kemudian didatangkan di Indonesia, kemudian kita konsumsi atau kita gunakan barang itu. Nah, berarti kita mengeluarkan biaya untuk itu, karena untuk membayar atau membeli barang hasil produksi luar negeri, maka uang kita akan habis untuk digunakan dalam kegiatan impor. Satu sisi berarti kita tidak mampu memproduksi barang, yang kita tahu hanya mengonsumsi. Nah, lebih baik kita melakukan produksi, dan produksi itu yang akan kita ekspor ke luar negeri. Jadi hasil produksi dalam negeri, suatu barang akan kita ekspor ke luar negeri, maka pendapatan yang kita peroleh dari ekspor itu adalah
lebih besar daripada impor tadi, karena kita mendapatkan uang, barang kita akan terjual sampai di luar negeri, pasar kita meluas sampai di luar negeri, dan negara kita pun akan terkenal sampai di luar negeri. Ini yang ekspor yang lebih menguntungkan sebenarnya. Dan siapa tahu adik-adik menjadi pelaku kegiatan perdagangan internasional. Nah, oleh karena itu harus kita belajar sungguh-sungguh, karena dari sisi perdagangan itulah pertumbuhan ekonomi akan dapat diukur kemajuannya. Kemudian yang kedua, adik-adik, permasalahan pemerintah dalam perekonomian makro. Adik-adik sekalian, bahwa di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia atau negara-negara pada umumnya yang sedang berkembang, tentu menghadapi beberapa hal permasalahan utama. Antaranya adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Nah, ini masalah yang dihadapi oleh pemerintah, kemiskinan. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya indikator atau pengaruh terjadinya kemiskinan, adik-adik. Apakah ada kaitannya dengan pendidikan? Jelas ada. Oleh karena itu, pendidikan itu penting sekali. Karena apabila orang itu mengikuti proses pendidikan, maka memperoleh banyak pengetahuan. Kalau banyak pengetahuan yang diperoleh, maka dapat menghasilkan atau dapat menciptakan atau dapat mengolah sumber daya yang ada sehingga memperoleh pendapatan. Kalau ada pendapatan, adik-adik, maka tidak mungkin kemiskinan akan terjadi. Ini logika, ya, logika dalam berpikir. Kenapa terjadi kemiskinan? Ya karena tidak banyak yang diketahui. Nah, terjadi kesenjangan ekonomi, terjadi pengangguran, terjadi kriminalisasi. Karena apa? Karena tuntutan ekonomi. Oleh sebab itu, kita harus berusaha sebagai pelaku ekonomi, calon pelaku ekonomi. Kita harus banyak belajar agar supaya banyak yang kita peroleh dan ilmu pengetahuan dan kemiskinan tidak akan terjadi. Yang berikut, inflasi dan tingkat pengangguran. Tadi sudah saya jelaskan dari awal. Inflasi. Kalau inflasi itu menunjukkan tidak baik atau kurang baik dalam satu perekonomian. Secara sederhana saya jelaskan bahwa inflasi itu pengertiannya terjadinya kenaikan harga suatu barang secara terus-menerus pada waktu tertentu. Contoh yang paling sederhana misalnya minyak. Kalau minyak itu dari bulan Januari hanya 5.000 per liter, bulan Maret naik 5.500, bulan Mei naik lagi 6.000, dan seterusnya sampai di bulan Desember naik lagi sampai misalnya 7.000 per liter, maka ini sudah merupakan bagian dari inflasi. Terjadinya kenaikan harga secara terus-menerus. Artinya kenaikan harga itu dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Masyarakat yang merasakan. Maka inilah yang dimaksud dengan inflasi. Atau contoh yang berikutnya, misalnya terjadinya banyak uang yang beredar. Ini juga menunjukkan kurang baik. Kalau banyak uang bagus, tetapi kalau kebanyakan uang yang beredar, uang itu tidak bernilai lagi. Nah, makanya selalu dijaga jangan sampai terjadi inflasi.
Siapa yang menjaga atau menstabilisasikan ini? Adalah pemerintah. Inilah peran daripada pemerintah. Termasuk juga tingkat pengangguran tadi, pengangguran. Karena pengangguran ini bukan soal daerah, ini soal negara. Tadi berkaitan dengan kemajuan satu negara. Kalau banyak menganggur, negara akan mundur. Kalau banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat yang tidak menganggur, masyarakatnya bekerja, masyarakatnya mendapat atau memperoleh pendapatan, negara maju. Adik-adik pasti tahu itu. Kalau adik-adik malas bekerja, malas belajar, adik-adik tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau adik-adik rajin dimanapun mau belajar, adik-adik akan memperoleh nilai yang tinggi. Ini, jadi kesadaran dari diri kita sendiri, motivasi dari diri kita sendiri. Karena yang menikmati keuntungannya adalah diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adik-adik, ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri. Ini yang paling juga menunjukkan kurang baik dalam sisi perekonomian. Tadi impor, selalu kita konsumsi impor, barang impor. Atau kalau kita kekurangan anggaran, kita kredit lagi luar negeri, ini juga kurang baik. Nah, seandainya kredit ini meningkat terus, maka yang susah adalah kita semua. Oleh sebab itu, sebagai generasi bangsa, sebagai generasi muda, sebagai generasi yang cerdas, ya, mulai dari sekarang, jangan menunggu kapan lagi. Mulai dari sekarang berusaha akan jangan sampai selalu ada tingkat ketergantungan kepada orang lain. Karena siapa tahu adalah menjadi pelaku ekonomi di Republik ini. Kemudian yang terakhir, bagaimanapun kondisi kita belajar, kondisi COVID, kondisi di rumah, semangat kita belajar tetap kuat. Karena yang kita peroleh belajar itu adalah ilmu. Kita peroleh ilmu. Di mana, kapan saja, dengan siapapun kita belajar, kembali kepada diri kita. Kalau diri kita punya motivasi, punya keinginan yang kuat, kita tidak pernah ketinggalan informasi di dalam dunia pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, selalulah menjaga kesehatan. Pastikan bahwa diri kita itu sehat. Karena kesehatan itu segalanya. Adik-adik, kita harus sehat, harus semangat, harus kuat. Kalau 3 hal ini kita miliki, COVID-19 akan segera berakhir dari lingkungan kita. Tetap menjaga kesehatan, ya. Gunakan petunjuk atau protokol kesehatan. Kalau dengan banyak orang, gunakan masker. Kalau hanya seperti Pak Guru, seperti menyendiri begini, nah tidak perlu masker. Tapi kalau banyak orang, harus masker. Dan hindari berjabat tangan, berkerumun. Mudah-mudahan kalau sudah selesai ini corona, kita akan belajar lagi di sekolah atau madrasah. Adik-adik, yang terakhir yang saya sampaikan, ini tugas mandiri yang saya sampaikan. Yang pertama, tulislah komentar Anda, komentar singkat Anda pada ruang yang tersedia tentang dampak COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi makro. Yang kedua, berikan contoh tentang kegiatan impor dan ekspor. Hari, kalau kurang jelas nanti tanya atau cari di Google, itu ada. Oke adik-adik, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan hanya didengar, jangan hanya ditonton, tetapi didalami lagi. Itu saya punya harapan, sehingga kamu yang memperoleh kesempatan, kamu yang memperoleh ilmu pengetahuan.
untuk diri Anda sendiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.